InsyaAllah sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة، أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الآية. رواه الترمذي والنسائي. إن من الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان. واللمة ما يقع في القلب من خطرات، فيقف المرء الناصح لنفسه عند كل خاطر يخطر في قلبه ليعلم أهو من لمة الملك أو من لمة الشيطان، ويمعن فيه النظر بعين البصيرة وضياء العلم ونور التقوى، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإن تبين أنه من الملك حمد الله وأمضاه، وإن تبين أنه من الشيطان تعوذ بالله منه وتوقاه. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditugaskan qarinnya, temannya dari jin, dan qarinnya atau temannya dari malaikat. Para sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah?" Meskipun engkau ya Rasulullah? Qala, beliau alaihi salatu wasallam menjawab, "Wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Juga kepada saya, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menolongku atasnya, maka ia masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya pada suatu malam, kemudian ia berkata, "Aku pun cemburu." Maka
beliau melihat apa yang aku kerjakan dan bertanya, "Malaki ya Aisyah tu aghirti?" Apa yang kau lakukan wahai Aisyah? Apakah engkau cemburu? Maka aku menjawab, "Wa ma li la yagharu mithli ala mithlik." Bagaimana tidak cemburu wanita sepertiku ya karena bersuami sepertimu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aqad ja'aki syaitanuki?" Apakah telah datang kepadamu syaitanmu? Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, awa ma'iya syaitan? Apakah bersamaku ada syaitan?" Nabi mengatakan, "Iya." Qultu wa ma'a kulli insan, dan bersama setiap orang? Qala na'am. Ya, beliau menjawab, "Iya." Qultu wa ma'aka ya Rasulullah, dan bersamamu juga ada ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Iya, akan tetapi Tuhanku telah menolongku sehingga ia masuk Islam." Hadis riwayat Muslim. Juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyaitani lammatan bibni Adam walil malaki lammah." Sungguhnya syaitan itu punya bisikan kepada anak Adam, juga malaikat punya bisikan. Fa amma lammatus syaitan fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Adapun bisikan syaitan, maka ajakan melakukan keburukan dan mendustakan kebenaran. Wa amma lammatul malak, adapun bisikan malaikat, fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi. Maka ia adalah ajakan melakukan kebaikan dan membenarkan yang hak. Maka barang siapa yang mendapatkan bisikan tersebut, hendaklah ia memuji kepada Allah, dan barang siapa yang mendapati selainnya, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Kemudian beliau membaca, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan mengajak kalian dan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan mengajak kalian melakukan perbuatan keji. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Sesungguhnya termasuk perkara yang penting untuk diperhatikan dalam memperbaiki hati, yaitu mengetahui perbedaan antara bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Bisikan atau lammah adalah sesuatu yang terbetik dalam hati, sehingga orang yang menjaga dirinya, ia melihat apakah yang terbetik dalam hatinya itu adalah bisikan syaitan atau bisikan malaikat. Hendaklah ia benar-benar mengetahui perbedaan dengan ilmu dan cahaya ketakwaan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila digoda oleh syaitan, mereka segera ingat dan mereka segera sadar. Maka apabila ia mengetahui bahwasanya bisikan itu dari malaikat, hendaklah memuji kepada Allah dan melanjutkannya. Dan jika jelas bahwasanya itu bisikan syaitan, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah agar Allah selalu menjaganya. ومن يتأمل حال القلب مع الملك والشيطان يرى عجبا، فهذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة، فإذا ألم به الملك حدث له من لمته الانشراح والنور والرحمة والإخلاص والإنابة ومحبة الله وإيثاره على ما سواه، وقصر الأمل والتجافي عن دار البلاء. وإذا ألم به الشيطان حدث له من لمته الضيق والظلمة والهم والغم والخوف والسخط على المقدور والشك في الحق والحرص على الدنيا والغفلة عن الله. والناس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله، فمنهم من تكون لمة الملك له أغلب من لمة الشيطان وأقوى، وهو يقذف في القلب الصدق والعدل واتباع الهدى. ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه، وهو يوسوس في القلب العقائد الفاسدة والظلم واتباع الهوى. فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره، وآخر نهاره أطول من ليله، ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر زمنه ليلا كله. ومبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك، ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان.
قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. والشيطان وسواس خناس، إذا ذكر العبد ربه خنس، فإذا غفل عن ذكره وسوس. فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب. Barang siapa yang memperhatikan kondisi hati bersama malaikat atau bersama syaitan, ia akan mendapatkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Karena terkadang syaitan lebih menguasai, terkadang malaikat lebih menguasai. Apabila malaikat yang memberikan bisikan kepadanya, maka ia akan merasakan kelapangan, cahaya, rahmat, keikhlasan, keinginan bertaubat, kecintaan kepada Allah, mendahulukan Allah daripada selainnya, memendekkan angan-angan, dan menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Dan apabila syaitan yang menguasai bisikan, apabila bisikan syaitan yang lebih menguasai, maka ia akan merasakan kesempitan, kegelapan, kesedihan, kegalauan, ketakutan, kebencian kepada takdir, keraguan kepada kebenaran, dan ketamakan terhadap dunia, dan kelalaian dari Allah Azza wa Jalla. Dan manusia bertingkat-tingkat dalam permasalahan ini. Di antara mereka ada yang bisikan malaikat lebih menguasainya, dan ada juga yang bisikan syaitan yang lebih menguasai dirinya. Dan adapun bisikan malaikat, maka ia selalu membisikkan ke dalam hati ajakan berbuat jujur, berbuat adil, mengikuti petunjuk. Dan sebagian manusia lebih dikuasai oleh syaitan, sehingga syaitan membisikkan dalam hatinya keyakinan yang rusak, kezaliman, mengikuti hawa nafsu. Maka syaitan dan malaikat selalu silih berganti menguasai hati, seperti bergantinya siang dan malam. Di antara manusia ada yang malamnya lebih panjang, ada juga yang siangnya lebih panjang, dan ada pula orang yang seluruhnya siang dan ada yang seluruhnya malam. Dan sumber dari ilmu yang benar serta keinginan yang baik adalah dari bisikan malaikat. Sebaliknya, keyakinan yang batil dan keinginan yang buruk sumbernya adalah dari bisikan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menakut-nakuti kemiskinan kepada kalian dan mengajak kalian melakukan perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Sungguhnya syaitan menakut-nakuti kepada kalian wali-walinya. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum." Dan ingatlah ketika syaitan menghiasi amalan-amalan mereka dan mengatakan tidak ada yang mengalahkan kalian pada hari ini dan aku adalah penolong kalian. Syaitan adalah makhluk yang selalu membisikkan godaan kepada hati manusia. Namun apabila manusia berzikir kepada Allah, maka syaitan itu akan menciut. Dan apabila seorang lalai dari berzikir, maka syaitan kembali membisikkan godaan-godaannya. Maka barang siapa yang meninggalkan zikir kepada Allah, ini akan menjadi sebab turunnya keyakinan yang batil dan keinginan yang buruk di dalam hati. ومن النافع والمفيد في هذا الباب أن يعرف المرء أسباب دنو الملائكة منه وأسباب تباعدها، وأسباب دنو الشياطين منه وأسباب تباعدها، ليأخذ بأسباب الخير والسلامة وليجانب أسباب الشر والهلاك، فإن دنو الملائكة من العبد خير ورحمة، ودنو الشياطين منه شر وهلكة، والذنوب والمعاصي تباعد الملائكة وتقرب الشياطين.
قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أي الذنوب أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه، وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان، فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده الله تعالى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فيقول الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك، ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له، وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره، ويحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه ويعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق. Dan yang paling bermanfaat di bab ini yaitu seorang mengetahui sebab dekatnya malaikat darinya dan sebabnya menjauhnya malaikat darinya, sebab dekatnya syaitan dan sebab menjauhnya syaitan, agar ia mengambil sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keselamatan, dan menjauhi sebab-sebab keburukan dan kebinasaan. Karena dekatnya malaikat dari seorang hamba adalah kebaikan dan rahmat, adapun dekatnya syaitan darinya itu adalah keburukan dan kebinasaan. Dosa-dosa dan maksiat akan menjauhkan malaikat dan mendekatkan syaitan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dan di antara hukumannya adalah hukuman dari maksiat, yaitu menjauhkan hamba dari temannya dan makhluk yang paling bermanfaat untuknya dan yang paling menasihatinya, yang mana kebahagiaannya adalah dekat dengannya, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk dekat dengannya. Juga hukuman maksiat akan mendekatkannya kepada musuhnya, makhluk yang paling curang kepadanya, yang paling berbahaya, yaitu syaitan. Karena seorang hamba apabila bermaksiat kepada Allah, maka malaikat akan menjauh darinya sebesar maksiat yang ia kerjakan, atau sejauh maksiat yang ia kerjakan. Dan malaikat selalu dekat dengan seorang hamba, bahkan menjadi penguasa baginya, akan menolongnya dalam kehidupannya ketika ia meninggal dan ketika dibangkitkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, dan terimalah kabar gembira surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian dan apa yang kalian minta. Dan apabila seorang telah ditolong, dijaga oleh malaikat, yaitu makhluk yang paling bermanfaat, yang paling baik kepadanya, maka malaikat itu akan mengokohkannya, akan mengajarkannya dan menolongnya
dimanapun ia berada. Allah Ta'ala berfirman, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sungguhnya aku bersama kalian, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman. Maka malaikat berkata ketika sakratul maut kepada hamba tersebut, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, dan terimalah kabar gembira yang membahagiakanmu. Dan malaikat tersebut akan mengokohkannya dengan ucapan yang kokoh, yang mana ia sangat butuhkan di kehidupan dunia, juga ketika meninggal, ketika di kuburan, ketika ia ditanya. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dari pertemanan malaikat yang selalu menjaganya ketika ia bangun, ketika ia tidur, di kehidupan dunia dia, ketika ia meninggal, dan ketika di kuburannya. Malaikat akan menjadi temannya ketika ia takut, akan menjadi sahabatnya ketika ia sendiri, akan mengajaknya berbicara ketika ia merasa kesunyian, yang akan memerangi musuh-musuhnya, yang akan membelanya dan membantunya, dan menjanjikannya kebaikan, memberi kabar gembira untuknya, dan selalu memotivasinya untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. وإذا اشتد قرب الملك من العبد ألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب الشيطان ألقى عليه قول الزور والفحش. وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي بالقلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته. فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده، فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم؟ ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر، ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين. Dan apabila malaikat itu dekat dari seorang hamba, ia akan membisikkan kepadanya perkataan-perkataan yang benar. Dan apabila malaikat jauh darinya dan syaitan dekat kepadanya, maka syaitan akan membisikkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan keji. Bahkan salah seorang di antara manusia yang apabila mendengarkan kalimat yang baik dari orang yang soleh, ia akan mengatakan, sungguhnya yang membisikkan kepadamu adalah malaikat. Sebaliknya, jika ia mendengarkan perkataan yang buruk, maka orang akan mengatakan yang membisikkan kepadamu adalah syaitan. Karena malaikat membisikkan ke dalam hati kebenaran dan menampakkannya di lisan. Sebaliknya, syaitan membisikkan kebatilan di dalam hati dan menampakkannya di lisan. Dan di antara hukuman perbuatan maksiat, yaitu menjauhkan seorang hamba dari pelindungnya, yang mana kebahagiaannya adalah dekat dengannya, yaitu malaikat yang selalu dekat dengannya dan menjauhkannya dari musuhnya, yang kesengsaraannya dan kebinasaannya adalah dekat dengan syaitan tersebut. Maka malaikat yang dekat dengan orang yang beriman selalu membelanya,
selalu menjaganya, mengajarkannya, mengokohkannya, memotivasinya untuk melakukan kebaikan, maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk berbuat buruk kepada tetangganya, apalagi sampai mengganggunya, sampai mengusirnya, karena malaikat itu adalah tamunya dan tetangganya. Jika memuliakan tamu dari anak Adam, dari Bani Adam, dari sesama manusia, berbuat baik kepada tetangga adalah kewajiban-kewajiban seorang yang beriman, maka tentu memuliakan tamu yang paling mulia, tetangga yang paling baik, tentu lebih wajib lagi. Dan sangat tidak pantas bagi seorang yang tidak malu kepada tamunya yang agung, tidak memuliakan tamunya, tidak menghargainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dengan firman-Nya, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sungguhnya bersama kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, malaikat-malaikat yang mulia yang menulis, yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya adalah malulah kepada mereka, para malaikat yang menjaga kalian, malaikat mulia, muliakanlah mereka, hargailah mereka, jangan sampai mereka melihat apa yang kalian malu untuk dilihat oleh sesama manusia. Dan malaikat juga merasa terganggu dengan terganggunya manusia. Jika manusia juga merasa terganggu dengan orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat durhaka di hadapannya, maka tentu malaikat lebih terganggu lagi dengan perbuatan maksiat yang dilakukan di hadapannya. ومن النافع أيضا في هذا الباب أن يعرف العبد الضوابط التي يميز بها بين لمة الملك ولمة الشيطان. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه، منها أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الملك، وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان. ومنها أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك، وما أثمر ضد ذلك فهو من إلقاء الشيطان. ومنها أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر فهو من الملك، وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان. ومنها أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من الملك، وما أورث قلقا وانزعاجا واضطرابا فهو من الشيطان. فالإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله، فللملك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة، فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبا يناسبه، فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات فإلقاء الشيطان ولمه به أكثر من لمة الملك. Di antara perkara bermanfaat yang penting untuk kita ketahui yaitu tanda-tanda yang dengannya kita bisa membedakan antara bisikan malaikat atau bisikan syaitan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan perbedaan antara ilham dari malaikat dan bisikan syaitan ada beberapa hal. Yang pertama, apabila itu untuk Allah, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, juga sesuai apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka itu berarti dari malaikat. Adapun selainnya bertentangan dengan keridhaan Allah, maka itu dari bisikan syaitan. Juga sesuatu yang membuahkan semangat untuk beribadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka itu adalah bisikan malaikat, dan sebaliknya itu adalah bisikan syaitan. Juga sesuatu yang mewariskan dan menjadikan seorang menjadi tenang, cahaya di dalam hati, kelapangan di dada, maka itu dari malaikat. Adapun yang menjadikan sebaliknya dari apa yang disebutkan tadi berarti dari syaitan. Juga jika bisikan itu menjadikan seorang tenang, menjadikan hatinya tentram, maka itu dari malaikat. Dan sebaliknya jika membuat dia
stres, membuat dia goncang, maka itu dari syaitan. Maka ilham dari malaikat itu banyak di hati-hati yang suci, hati-hati yang bersih, yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat punya hubungan antara hati tersebut dan kecocokan dengannya. Karena hati atau karena malaikat adalah makhluk yang suci, makhluk yang bersih, tidak akan dekat kecuali dengan hati yang sama dengannya. Maka bisikan malaikat kepada hati yang suci ini lebih banyak daripada bisikan syaitan. Adapun hati yang gelap, hati yang penuh dengan api syubhat dan syahwat, maka bisikan syaitan lebih menguasai daripada bisikan malaikat. وقال رحمه الله: ومن الفرقان أيضا أن كل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله نشيطا مسرورا نشوانا فإنه وارد ملكي، وكل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيث النفس كسلانا ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى فتور فهو وارد شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب في القلب معرفة بالله ومحبة له وأنسا به وطمأنينة بذكره وسكونا إليه فهو ملكي إلهي وخلافه بخلافه. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب صاحبه تقدما إلى الله تعالى والدار الآخرة وحضورا فيها حتى كأنه يشاهد الجنة قد أزلفت والجحيم قد سعرت فهو إلهي ملكي وخلافه شيطاني نفساني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمر والإخلاص والصدق فيه فهو إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد استنار به القلب وانشرح له الصدر وقوي به القلب إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد جمعك على الله فهو منه، وكل وارد فرقك عنه وأخذك عنه فمن الشيطان. ومن الفرقان أيضا أن الوارد الإلهي لا يصرف إلا في قربة وطاعة، ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة، فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمر، والشيطاني بخلافه. ومن الفرقان أيضا أن الوارد الرحماني لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف، بل يصدق بعضه بعضا، والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضا. أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di antara perbedaan antara bisikan syaitan dan ilham dari malaikat, yaitu semua bisikan yang seorang manusia setelahnya merasakan bersemangat, merasa bahagia, maka itu adalah bisikan malaikat. Dan semua bisikan yang menjadikan manusia setelahnya menjadi malas, menjadi berat untuk bergerak, maka itu adalah bisikan syaitan. Juga di antara perbedaan antara keduanya, semua bisikan yang melahirkan atau meninggalkan dalam hati ma'rifatullah, kepengetahuan tentang Allah, menyebabkan hati semakin cinta, semakin tenang dengan berzikir kepada Allah, maka itu adalah bisikan malaikat, dan sebaliknya berarti dari bisikan syaitan. Juga semua bisikan yang menjadikan seorang semakin bersemangat untuk dekat dengan Allah, beramal untuk akhirat, dan menjadikan dia seakan-akan melihat surga telah didekatkan kepadanya dan neraka ditampakkan di hadapannya, maka itu adalah bisikan malaikat, bisikan dari Allah, dan sebaliknya adalah bisikan syaitan dan hawa nafsu. Juga semua bisikan yang sebabnya adalah ajakan untuk melaksanakan perintah Allah, ikhlas, jujur, maka itu adalah bisikan malaikat, dan sebaliknya adalah bisikan syaitan. Juga semua bisikan yang menjadikan hati menjadi
cerah, menjadi terang, menjadi lapang, menjadi kuat, maka itu adalah bisikan dari malaikat, dan sebaliknya adalah bisikan syaitan. Juga semua bisikan yang menjadikan kita semakin konsentrasi beribadah kepada Allah adalah bisikan malaikat, dan semua yang menjauhkan kita dari Allah adalah bisikan syaitan. Kemudian semua bisikan yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti dari malaikat, karena sumbernya dan ajakannya adalah dari Allah dan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun sebaliknya, maka itu adalah bisikan dari syaitan. Di antara perbedaan antara bisikan malaikat dan bisikan syaitan, bisikan dari Allah Subhanahu, bisikan dari malaikat itu tidak akan saling bertentangan dan saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Adapun bisikan syaitan, maka saling mendustakan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keturunan kita, seluruh kaum muslimin dari godaan syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki segala urusan kita dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam, azakumullah, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, demikianlah program acara dalam format rekaman yang kami hadirkan ke layar kaca Anda. Semoga bermanfaat. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.